cita-cita saya itu di depan saya ini sekarang. Inilah di depan saya ini sekarang. Saya melihat dia dan Adri, itu cita-cita saya. Aduh, kalau saya di dunia ini nggak mikir jualan tanaman, itu adalah yang mungkin yang terakhir saya mimpikan. Saya nggak usah mikirin ini harganya berapa deh, karena buat saya nggak penting value uang itu, tapi pertemanan kita yang lebih penting. Jadi tadi potek memotek tadi, itu mimpi saya, terus terang aja itu bisa saya menginspirasi saya kamu hari ini itu. Hai Sobat Potek, kembali lagi dengan aku Tia di channelnya Nya Destira. Terima kasih buat Sobat Potek semuanya atas supportnya selama 7 hari ini. Channel aku bisa 1000 subscriber dengan watch hour 4000 hours. Itu buat aku udah pencapaian yang luar biasa banget. Artinya teman-teman semua suka ada sama konten-konten yang aku buat. Dan juga supportnya sih yang paling berharga. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe. Selama ini nggak pernah minta loh, baru kali ini, jadi tolong ya. Buat teman-teman yang baru kenal aku mau cerita sedikit. Kalau misalnya aku tuh suka tanaman udah bisa dibilang lumayan agak lama sih. Dari zaman aku masih sekolah dulu tuh aku pertama kali suka ngumpulin aglonemat. Cuman dulu fasilitasnya masih terbatas, jadi masih sebatas ngobrol-ngobrol lewat milis, terus pindah ke Facebook. Sekarang makin banyak lagi, udah ke Instagram, terusnya apalagi sekarang kita ada di YouTube. Ditambah lagi dengan fenomena baru-baru ini, tanaman hias makin diminati, terusnya harga-harganya malah jadi makin melambung tinggi. Tapi yang ada bukannya pada kabur, malah tambah banyak yang suka tanaman. Kalau aku sih senang-senang aja ya, jadinya temen-temen huntingnya tambah banyak, terusnya temen ngobrol tambah banyak. Emang ada sedikit khawatirnya sih, namanya tren pasti suatu saat akan hilang. Terus ya harga tuh bisa turun, bisa naik, bisa turun lagi, bisa naik lagi gitu. Cuma yang paling bikin aku khawatir adalah aku nggak mau excitement kita terhadap tanaman itu mudah hilang. Jadi aku tetap pengen kita antusias kalau ngomongin tanaman seperti pada saat ini gitu. Kita bisa tetap hunting bareng-bareng, bisa bahas soal tanaman semakin detail. Jadi sebenarnya itu alasan utamaku kenapa bikin YouTube. Nah mungkin obrolan dari aku, Adri, dan Om Chandra bisa menggambarkan harapan yang aku maksud tadi. Ini kalau kita ingat zaman gelombang cinta, Adorium, orang dibohongin gitu. Jadi kata-kata dibohongin, mafia itu. Saya tuh sampai begini, saya pikir gini loh, inilah saatnya nih fenomena di mana orang-orang yang tinggal di kampung, di pelosok yang mungkin kamu lihat di Jakut lah, di Sawangan, mungkin di Jawa Timur, di Batu atau di mana, Malang begitu, bisa ekspor. Betul. Sekarang saya mau tanya, produk apa di Indonesia ini yang orang-orang, kalau kita berbicara UKM lah ya, kita ngomong UKM ya, bukan pengusaha besar, UKM bisa kirim ke Amerika, ke Eropa dengan mudah. Hanya tanaman, saya nggak lihat ada yang lain. Saya senang gitu. Apakah orang-orang seperti itu perlu dinyinyirin gitu? Ya kan? Apakah harga yang mahal itu dibeli oleh orang luar negeri itu perlu kita nyinyir? Betul. Ya kan? Ya menurut saya mereka harus banyak Google lah, lihat IG lah, dengerin kamu punya vlog lah begitu supaya tahu ini bukan sandiwara. Siapa yang bisa ngatur dunia hari ini? Betul. Yang punya Facebook aja mungkin nggak bisa ngatur dunia loh. Betul. Nggak bisa kita ngatur harga. Jadi di mana sekarang? Yang ramai kan, tanya mereka, kirim ke Prancis, ke Belgium, ke Taiwan, ke Jepang, ke Iceland, ke Rusia, Serbia, Eastern Europe, Southern Europe, Spain, semua negara dikirimin. Terus siapa yang mengatur? Saya nggak yakin Donald Trump aja bisa ngatur dunia hari ini gitu kan. Gitu loh. Jadi mirip apa sih fenomena ini? Gampang, saham, gitu aja. Waktu kemarin saham turun, saya udah mau beli, ada temen saya bisikin jangan sekarang, tunggu lagi, bentar lagi turun, nggak jadi beli.
saham itu balik rebound lagi 7% naik dalam waktu 2 minggu. Apa yang aneh gitu loh, maksudnya tanaman mahal, saham juga bisa mahal, saham bisa jatuh nggak? Bisa banget jatuh, kan begitu. Jadi ya hanya orang yang berani, orang yang mengerti aja yang mestinya masuk ke bisnis ini. Yang nggak ngerti, nggak tertarik, jadilah penonton saja yang baik. Duduk tenang, kalau ada yang smash masuk, tepuk tangan. Nggak usah ikutan ngelemparin botol air terus maki-maki orang, nggak perlu gitu loh. Setiap hobi punya penggemarnya masing-masing. Iya, ada satu iklan yang saya nggak bakal lupa, itu di salah satu majalah di pesawat waktu itu saya lihat iklannya sih, sorry aja, iklan minuman alkohol lah, walaupun saya nggak minum gitu, tapi itu minuman alkohol. Tapi saya cuma senang dia punya tagline gitu. Dia bilang itu pasti barang mahal gitu, karena di foto bagus, tempatnya juga keren, botolnya keren gitu. Terus dia bilang di bawahnya, only for the ones who understand. Itu pesawat kalau nggak salah waktu ke Hong Kong gitu. Ya saya lihat itu, saya selalu ingat bahwa oh iya ya. Jadi kalau kita punya hobi tertentu, ada orang nyinyir atau nggak senang, maybe they don't understand gitu aja. Jadi ini fenomena yang banyak membantu ribuan orang untuk menaikkan derajat kehidupan dan ekonominya. Betul. Jadi kalau Anda mengatakan seperti itu bisa menjadi gangguan atau apa ya? Gangguan psikis mereka. Seakan-akan kita ini mereka dituduh lagi berusaha loh, belajar komputer, belajar bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa, nyinyir itu boleh, cuman belajar dulu. Karena nanti Anda terlihat, maaf, jadi kelihatan bodoh gitu ya. Ya kan nggak begitu. Asal ngomong gitu ya. Jadi wah udah itu dibohongin semua, udah kamu jangan percaya gitu-gitu. Nah tunggu dulu, baca dulu baru ini. Atau boleh menanyakan, nggak boleh. Apa benar ada tanaman harganya segitu? Tolong dong yang lain berikan saya pencerahan. Itu cerdas menurut saya. Dia malas cari-cari, dicerahkan yang temen yang lainnya kan begitu. Tapi bayangin aja itu 80% nyinyir semua. Saya sampai aduh, wah ini ada pesan psikologi yang nggak bagus nih menurut saya gitu ya. Jadi saya perlu bicara ya melalui media kamu, mungkin kamu bisa bantu. Menurut aku hobi itu lebih asik kalau ada temennya. Dari pertemanan lama-lama jadi komunitas. Di komunitas itu kita bisa saling berbagi, saling ngasih, saling potek memotek. Itulah sebabnya kenapa kalian aku panggil Sobat Potek. Jadi mungkin suatu saat nanti kita bisa saling tuker-tukeran. Untuk mendapatkan tanaman wishlist nggak harus kok kita beli, kita bisa juga saling sharing. Kalau dari aku nih Om pengen nanya ya, kan kita punya sebutan Sobat Potek nih, karena aku sama Adri tuh kita Sobat Potek kan. Potek tuh. Kalau udah gini artinya mau ngapain nih, tanda-tandanya nih? Kalau udah begini nih saya nih. Kita kan bertemanan, misalnya dia punya apa, aku punya apa, kita berbagi hati, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau Om Chandra tuh punya nggak sih kayak gitu? Atau misalnya sama teman-temannya justru malah dari luar negeri kayak gitu lebih keren daripada kita? Ya nggak lebih keren, tapi memang iya. Memang gitu. Ya, saya nggak tahu itu keren apa enggak ya. Tapi kita punya teman di dunia ini, saya kira ada 30 negara lah gitu ya. Yang secara informal punya grup WA di sini. Ya kan? Jadi kita pakai nama Global Plan Connection. Gitu. Jadi GPC itu dibuat. Terus terang aja sebelum rame-rame punya WA atau media sosial seperti hari ini. Jadi tahun 2000-an kalau saya nggak salah di Thailand. Karena di Thailand itu setiap tahun ada pameran, setiap awal Desember, dari tanggal 1 Desember itu untuk memperingati ulang tahun raja gitu ya. Begitu. Jadi setiap tanggal 1 itu diperingati dengan salah satunya dengan pameran tanaman gitu. Jadi kita ini dari seluruh dunia, dari Amerika, Australia, Jepang, Taiwan gitu-gitu deh. Malaysia, Indonesia pada kumpul. Jadi kita tuh informal reunion setiap tahun gitu. Tapi memang nggak semua anggota bisa hadir karena mungkin ada 30-an ya. Jadi mungkin 20-an sekian gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau kamu tanya Potek Mamotek tadi, itu mereka datang sini ya kebanyakan nginep di sini sih kebanyakan ya. Kalau saya di sana yang nginep rumahnya. Hampir bisa dikatakan kita nggak pernah jual beli gitu. Ya tadi sahabat Potek tadi itu cuman tidak di Indonesia ya. Jadi itu di mana-mana. Jadi kalau kamu lihat tanaman saya di beberapa itu pemberian gitu, sebagian besar juga pemberian. Saya mesti jujur ngomong itu gitu. Jadi
Ya nggak tahu lah, sebut lah apa itu. Ya ada yang beli sih ada, tapi bagian itu beli. Dan salah satu sobat potek Om Chandra tuh Enid dong ya. Iya. Kunzo juga Om. Iya. Sobat poteknya Kunzo dan Enid, saudara-saudara sobat potek. Apalah saya hanya sekecil daki dinosaurus. Selalu ada cerita yang membekas di setiap koleksi yang kita punya. Cerita tentang perjuangan, kebaikan, persahabatan, dan semua emosi itu seperti mengkoneksikan kita dengan orang-orang tersebut dan juga dengan alam. Yang biasa Om, maksudnya obrolin dengan teman-teman 30 negara itu apa sih biasanya? Tanaman, nggak ada topik lain selain tanaman. Kita itu plant freak gitu aja, udah 20 tahun atau 30 tahun yang lalu kita tuh plant freaks gitu aja, gila aja. Mereka tuh traveling seluruh dunia juga cari tanaman, ngobrolnya tanaman. Kalau udah nginep di sini ngomongnya tanaman lagi. Kita jalan-jalan cari tanaman tiap hari, begitu aja. Terus kalau Om biasanya tukeran, kalau dari Indonesia tuh nuker apa sih Om? Iya, yang maksudnya kan pasti Om bawa. Ya yang nggak punya, kayak mungkin minggu ini saya kirim ke Enid sama Sidak. Jadi nggak jual beli. Bener-bener tukeran. Ya, kan Dono ya. Nggak tahu semua orang tahu atau enggak. Saya oblik gua kan saya dikasih sama Enid. Nggak perlu saya bohong untuk apa. Orang bilang harganya sekian. Saya itu pemberian, saya nggak beli. Saya mau kasih tahu ke semua orang itu nggak keluar uang 1 perak lah. Jadi kita juga pernah kasih, kita pernah dikasih. Kalau ada tanya siapa duluan dikasih, kita nggak pernah tanya siapa sih yang kasih. Jadi nggak ada hitungan begitu. Teman saya itu boleh dibilang two in one gini. Saya punya 2, saya kasih lo 1 gitu aja. Kalau saya punya 1, saya kasih kamu gitu. Saya masih simpan. Tapi punya 2, saya kasih 1. Hampir semua begitu. Dan itu reciprocal juga saya ke teman-teman saya. Kalau saya punya 2, saya kasih 1 pasti itu saya kasih 1. Ya. Jadi maksudnya kalau emang kalian, kalau saya pribadi, kalau saya punya, ya ibaratnya punya lebih dari 1, punya utang budi lah sama Tia. Kalau saya bisa kasih dia, saya akan kasih dia gitu. Terutama kalau dia belum punya. Itu namanya sobat potek kalau sejujur-jujurnya. Ya, ini pas saya juga mau cerita, misalnya tadi kamu nyebut nama Kunzo ya, Kunzo Nishiata ya, mungkin di hari ini banyak orang tahu dia. Tapi kalau saya kenal dia mungkin 25 tahun yang lalu, yang nggak saya kenal dia kan begitu. Jadi kita bersahabat tuh 20 tahun lebih. Makanya yang terakhir saya ke sana bulan Agustus atau apa ya tahun lalu itu, saya jujur ngomong juga, nggak perlu tutup-tutupin. Semua tanaman yang dari dia juga saya nggak bayar. Yang Merlin itu nggak bayar Om? Enggak, kasih saya. Itu spesial dipotong buat saya, di foto gede sama karyawan yang perempuan itu dipotong kasih saya. Gitu. Tapi ya kamu mesti tahu dia kesini juga dia boleh motong apapun yang dia lihat di rumah saya gitu loh. Ya, jadi orang enak banget ya lu gitu. Waduh, lu dapat gratisan. Yang mesti dalam tanda kutip seperti sobat potek ini apa lu terima barang itu gratis? Enggak. Tia dapat dari Adri. Nanti suatu hari Tia ngasih Adri itu gitu aja. Adri ngasih Tia. Terus ambil kalkulator hitung-hitungan, saya nggak yakin juga. Cuma dulu lagi deh, ini mahal lo ya, lu kasih gue 2, nah, paling begitu kan, ya gitulah bercanda begitu. Tapi memang jujur Om ya, ketika saya tukeran tanaman sama Tia, jadi kan tanggung jawabnya besar banget Om, kalau aku pribadi ya, dibanding misalkan aku beli, ya itu memang sudah resiko aku kalau nanti mati kan. Tapi ketika aku dikasih pemberian orang lalu mati itu rasanya lebih sedih banget sih Om. Ya, mungkin ada contoh seperti itu, ada satu tanaman Syngonium yang varigata, nggak Jagentia, itu apa? Jagentia ya masalah. Syngonium yang varigata itu kan mutasi di kebun teman saya di Taiwan. Ya, dia kasih lihat fotonya, saya bilang saya senang. Ya, saya nggak ngomong minta, nggak ngomong apa. Tiba-tiba saya dikasih, tinggal dibawain itu gitu. Terus saya bilang, kok cepet? Saya bilang kan baru mutasi bulan lalu, kok saya udah dikasih 1 gitu. Saya bilang enggak, ini kamu aja yang pelihara.
itu kamu senang gitu. Dia juga nggak minta bagian juga enggak, tapi saya berkewajiban setengah dari produksinya itu kalau saya ketemu dia atau dia kemari saya belikan kembali ke dia. Seperti Adri bilang tadi, ya itu dikasih suatu barang kan amanah ya namanya. Iya, amanah, betul. Ya, jadi ya kita mesti jaga kan. Betul. Itu kan, jadi jangan sampai mati lah. Paling nggak kita perhatikan. Ya, jadi itulah bagian dari respect antar kita penggemar tanaman. Nggak ada yang begitu dia bilang, dengan ini buat teman saya lah, karena dia lebih punya passion untuk tanaman ini. Gitu. Jadi ini bagus sekali kalau ada suatu komunitas yang tukar-tukaran gitu. Sebenarnya nggak mesti jual beli kok di dalam hidup ini kan. Apakah dia mesti jual beli kan nggak sih. Jadi ada orang bilang kolektor itu ya Pak, karena mahal ya gitu. salah. Yang mahal kan ada waktunya. Sekarang lagi mahal. Apakah 3 tahun 4 tahun lagi masih mahal? Nggak tahu saya. Gitu. Yang penting mau murah mau mahal dia tetap mencintai, mau murah mau mahal dia tetap teman-temannya. Itu Pak menurut saya. Jadi sahabat Potek, koleksi itu bukan hanya soal uangnya, tapi nilai value di mana kalian bisa membangun sebuah komunitas. Jadi itulah alasan kenapa channel ini dibuat. Bukan tentang gengsi ataupun siapa yang koleksiannya paling mahal dan paling langka. Buat teman-teman yang setuju dengan pandangan aku, bisa bantu support dengan cara subscribe, like, dan juga ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Juga tolong bantu share ya ke teman-teman yang lain supaya sobat Potek kita semakin banyak. Oke, sampai ketemu.